Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang berbahagia, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, dan juga waktu atau kesempatan kepada kita semua, dan juga kesehatan, sehingga kita alhamdulillah sampai hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pelajar dan juga seorang guru, yang mudah-mudahan walaupun di dalam kondisi COVID seperti ini, insya Allah kita tetap bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai siswa siswi ya SMP ITB Bustanul Ulum. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Guru Asep Tahyudin ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali tentang perjalanan proses kegiatan belajar mengajar kita dari mulai bulan Juli sampai bulan September ini. Mengingat tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yaitu penilaian tengah semester ataupun PTS. Walaupun nanti barangkali pelaksanaannya tetap melalui daring. Anakku semua, tentunya dalam hal ini kita akan melihat pada motivasi belajar kita, ya, motivasi belajar. Apakah motivasi belajar itu? Motivasi belajar dikatakan bahwa merupakan satu keseluruhan, ya, merupakan keseluruhan daya penggerak yang hadir di dalam diri setiap siswa. Nah, di situ dalam rangka untuk apa? Yaitu untuk mengadakan suatu perubahan yang bisa menumbuhkan gairah, ya, menumbuhkan gairah semangat untuk belajar, yang mungkin dalam bahasa agamanya yaitu ada niatan, ada kemauan untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini aktivitas kita belajar, ya. Jadi merupakan suatu kekuatan ataupun energi untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya di sini Pak Guru akan menyampaikan, ya, ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah motivasi belajar berasal dari internal atau dari diri kita. Yaitu motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman di mana betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal menjalani kehidupan. Ini adalah merupakan satu motivasi dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu motivasi belajar yang berasal dari faktor eksternal. Motivasi ini dapat berupa rangsangan dari orang lain ataupun lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologi siswa. Jadi ada suatu penyemangat ataupun dorongan. Ini faktor-faktor motivasi. Jadi ada dua faktor yang bisa mempengaruhi geraknya semangat kita untuk melaksanakan belajar. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita selama pandemi COVID ini? Ini tidak sedikit merupakan tantangan, ya, merupakan gangguan-gangguan. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita dalam rangka untuk memotivasi belajar kita ke depan, ya, agar kita memiliki arah yang baik. Mungkin kalaupun ada gangguan kanan kiri tidak terlalu terlihat dengan atau terpukau dengan yang namanya gangguan-gangguan di dalam belajar. Yang pertama adalah tentukan cita-citamu, ya. Kita akan menentukan cita-cita, sehingga dengan cita-cita kita sudah kita gantungkan, ya, setinggi langit di bintang, gitu. Nah, itu cita-cita kita. Apakah kita akan menjadi seorang ilmuwan, kita akan menjadi seorang pengusaha, atau kita akan menjadi seorang abdi negara dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu pilihan cita-cita kita untuk di masa yang akan datang. Kemudian anak-anak sekalian, supaya kita juga ada satu motivasi di dalam belajar, ketika kita dalam keadaan sedang terlena ataupun lalai, ya, dengan sesuatu yang kadang-kadang membuat halangan di dalam belajar, maka kita di sini harus menentukan hukuman, ya, hadiah, supaya apa? Ya, ketika kita barangkali ingin merubah, ya, kondisi kita, supaya yang tadinya agak malas-malasan, ya, kita di dalam belajar, maka dengan adanya reward, ya, ataupun ada hadiah, ya, kemudian hukuman, ini akan bisa membuat penyeimbang, ya, di dalam belajar kita. Misalnya mungkin ibunya mengatakan, kalau nanti kamu, ya, nilai kamu bagus, hasil PTS ini, maka kita akan bareng-bareng dan seterusnya. Ini salah satu reward atau hadiah, ataupun misalnya yang lainnya, ya, kita diberikan hadiah. Lalu kalau kita misalnya agar supaya kita di dalam belajar ini juga semangat, ya, ketika kita lalai,
agar kita ingat bahwa ilmu ya itu adalah sangat begitu mahal. Ilmu adalah sangat mahal yang harus kita bayar dengan satu keseriusan ya, dengan pengorbanan waktu, kefokusan dalam kita belajar, berpikir, sehingga ketika kita lalai itu ya kita ingat ya apa sebab-sebabnya lalai kita. Mungkin karena kita banyak main gadget ini ya, nonton TV, atau mungkin kita banyak justru chattingan dengan kawan ya, sehingga lupa dengan waktu tugas belajarnya dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan ya lalai di dalam belajar, maka perlu kita mengadakan punishment ya, ataupun hukuman. Sebaliknya tadi adalah hadiah ya. Jadi kalau hadiah itu penting juga dalam rangka tadi untuk motivasi, sehingga ketika kita sudah melaksanakan belajar dengan bagus, dengan baik ya, supaya barangkali nanti otot saraf kita direfresh ya. Kalau kita sudah selesai belajar, misalnya anak-anak sudah selesai belajar dengan waktu yang sudah dijadwalkan, misalnya dari jam 8 ya sampai jam 11 ya, yang sudah disampaikan oleh sekolah, silahkan ya, waktu istirahat, atau kita bisa ngobrol, chattingan dengan kawan-kawan kita, baik yang sekelas maupun yang di luar kelas kita, ataupun kita barangkali bisa juga nonton TV yang tentu saja di TV itu sendiri yang tidak luput dari informasi tadi yang bisa mendukung kepada cita-cita kita ya, bukan hanya sekedar hiburan semata. Itu kalau harapan ya dari Pak Guru ya, supaya belajar kita itu tidak monoton ya di dalam materi. Selanjutnya, menurut sekalian, kita juga ketika kita sudah belajar, kita mampu untuk mengukur ya, kemampuan belajar kita. Mungkin artinya ya, kalau sejauh mana konsentrasi belajar kita, kefokusan kita di dalam belajar. Kalau kita fokus dalam belajar itu misalnya 15 menit fokusnya, kemudian selanjutnya barangkali untuk bisa mencari formulasi yang lain agar supaya nggak bosan ya, di dalam belajar itu perlu ada yang bisa membuat refresh ya, otak kita refresh ya, kemudian membuat enjoy ya, di dalam belajar kita. Silahkan ya, yang jelas di dalam belajar itu ya, apalagi ini daring, bagaimana agar supaya belajar itu tidak membosankan. Nah, ini perlu kalian bisa di rumah mencari-cari ya suasana baru, yaitu yang pertama dengan cara agar supaya belajar kita itu ya bagus, baik ya, tidak jauh seperti kita mau olahraga. Misalnya kita olahraga itu nggak langsung kepada yang intinya, misalnya mau senam saja, itu harus ada yang namanya pemanasan, ataupun misalnya kalau kita mau lari cepat dan seterusnya, itu ada yang namanya perlu peregangan ataupun pemanasan. Demikian juga dengan belajar, mungkin kita perlu ada yang namanya peregangan dulu. Artinya di sini siapkan kondisi ya, niatnya semangat, jangan lupa sebelum kita belajar kita mengawalinya dengan doa. Selanjutnya adalah tentang kondisi kita ya, kondisi kejiwaan kita. Ketika kita mau belajar ya, yang harus kita persiapkan adalah kondisi kejiwaan kita. Dalam bahasa agama itu adalah niat ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita fokus, kalau kita sudah niat, di situ niatnya kita untuk belajar ya, maka kita harus mengabaikan pada gangguan-gangguan yang lain, maka itu barangkali dari sisi kebisingan, suara dan sebagainya, membuat jiwa kita juga nggak tenang. Terutama ada dorongan dari diri kita, walaupun barangkali kondisinya memang nggak bisa dirubah seperti itu, tapi kita mampu untuk memfokuskan diri kita agar kita belajar kita tetap fokus di situ. Selanjutnya juga mungkin kondisi lingkungan ya, samping tadi di luar diri kita, ini juga bisa membuat pengaruh kepada belajar kita kalau tidak kita kondisikan. Misalnya ya mungkin supaya nyaman, kita punya ruangan tersendiri tempat belajar ya, kita bersihkan tempatnya. Kemudian kita juga hindarkan tempat yang banyak gangguan, suara-suara bising tadi ya. Misalnya di situ kita punya adik ya, mungkin lagi bermain-main, suara yang keras, mungkin kita bisa mengkondisikan dahulu ya, minta waktunya supaya dia bisa mungkin agak jauh dari tempat kita untuk belajar. Yang biasanya mungkin kita sudah mengenal diri kita sendiri bahwa kalau kita belajar itu kan berbeda-beda, bermacam-macam cara menangkap pelajaran itu. Ada yang dalam kondisi tenang, ada yang mungkin sambil bergurau dan sebagainya, caranya beda-beda ya. Maka yang pertama itu menurut Pak Guru, kita harus mengenal dulu karakteristik diri kita sendiri di dalam gaya belajar kita. Dalam gaya belajar kita itu sebenarnya setiap individu itu mempunyai perbedaan dengan yang lainnya. Selanjutnya sekalian ya, dalam rangka kita untuk pengalaman hidup. Jadi salah satu bukti daripada belajar itu adalah dalam rangka untuk pengalaman hidup kita ini. Jadi pengalaman itu amat sangat berharga. Maka di sini adalah perlu adanya satu perhatian khusus ya. Kemudian kita juga agar supaya kita juga bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang lain ya, dengan ingatan kita ya, dengan
bisa menyimpan di memori kita. Ya, setelah kita pahami, ya, memperhatikan dengan fokus kepada pelajaran, kemudian kita simpan di dalam memori ingatan kita, dan itu bisa membuat kemampuan ya di dalam kita berpikir ya, dari hasil mungkin visual kita, lihat kita kepada bacaan yang kita baca, ataupun kepada praktek ya dari suatu ilmu yang mungkin di situ secara teorinya seperti ini ya, kemudian prakteknya seperti ini. Maka antara visual ya kemudian dengan skill itu bisa kita padukan ya, bisa kita padukan. Selanjutnya ya, barangkali teknis kita di dalam memotivasi belajar ini, terutama adalah dari eksternal, dari luar, itu adalah perlu ada dampingan orang tua ya, terutama di usia-usia seperti anak-anak masih di kelas 7, ini perlu adanya dampingan orang tua. Kalau misalnya di situ barangkali ada pelajaran yang perlu didiskusikan dengan orang tua, ya monggo silakan diskusikan. Ataupun juga ketika kita nanti barangkali ada kesempatan, kita bisa chattingan juga dengan kawan kita ya, diskusi di situ ya, diskusi dengan teman kita, insya Allah. Itu dengan salah satu cara kita bagaimana kita agar supaya belajar kita itu tidak bosan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar ya, terutama dalam kondisi pandemi ini? Yang harus kita lakukan dalam motivasi belajar itu adalah yang pertama, yaitu merencanakan tujuan belajar kita ya, ke arah mana tujuan belajar kita itu ya, yaitu dalam rangka kita menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum belajar. Jadi sebagaimana dikatakan di awal ya, kondisi lingkungan belajar kita, kalau tempatnya tidak nyaman ya, kotor, ataupun mungkin dengan suara bising dan sebagainya, kalau kita nggak terbiasa dengan kondisi tempat dan suara bising ya, kita siapkan dengan tujuan apa? Kita menghindari dari gangguan-gangguan ketika kita belajar, agar supaya belajar kita itu maksimal. Kemudian banyak disitulah kita antara waktu ke waktu ya dari belajar itu mungkin kondisinya akan berbeda-beda ya. Maka kita dengan pengalaman itu kita akan mencari kondisi-kondisi ya yang disesuaikan dengan kefokusan dalam belajar kita. Jadi kita supaya tidak monoton. Yang kedua ya, agar motivasi belajar kita meningkat, tentukan langkah untuk ada kemajuan ya, langkah untuk maju di dalam belajar kita. Inilah barangkali anak-anakku sekalian yang perlu Pak Guru sampaikan ya, terkait dengan semangat belajar kita atau motivasi belajar kita, yang kadang-kadang ya dalam setiap waktu dan kesempatan itu barangkali kita perlu ada suasana yang baru ya. Insya Allah anak sekalian, setelah ini barangkali nanti ada ya satu pertanyaan ya, yang nanti insya Allah kalian pertanyaan ini bisa dijawab ya melalui Google Form ya. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami cara meningkatkan motivasi belajar ya, dalam kondisi pandemi ini? Di situ jawabannya hanya dua, ya ataupun tidak. Kalau iya, berikan alasannya ya. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana perasaan kalian setelah melihat paparan apa yang Pak Guru sampaikan tadi ya, apakah sudah mulai terasa semangat ataupun biasa saja ya, tetap di situ ya, berikan jawaban apa alasannya. Setelah melihat yang ini, insya Allah ya, apa yang harus kalian lakukan, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kalian sudah paham, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan kita kelanjutannya di dalam melaksanakan belajar ini. Dan jangan lupa di dalam kita sehari-hari di rumah ataupun keluar rumah, jangan lupa kita tetap menggunakan protokol kesehatan di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberikan naungan perlindungan kesehatan kepada kita semua, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Guru mengucapkan terakhir ini, mudah-mudahan insya Allah tinggal beberapa hari lagi, insya Allah pelaksanaan penilaian tengah semester ataupun PTS ya, untuk tahun 2020-2021 ini insya Allah akan segera kita laksanakan. Selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelaksanaan penilaian tengah semester ataupun ujian tengah semester ini. Demikian saja yang dapat Pak Guru sampaikan, anak sekalian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.